Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tristan Wijaya. Saya dosen di Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan di Prodi Ekonomi Syariah ini adalah Pegadaian Syariah. Mata kuliah ini mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan akad gadai dan pegadaian, baik itu dari aspek hukum, aspek historis, dan aspek manajemen. Perspektif yang digunakan dalam mempelajari mata kuliah ini adalah perspektif hukum Islam dan hukum positif. Nah, diharapkan melalui mata kuliah ini, mahasiswa bisa mengetahui, memahami, dan menguasai konsep tentang gadai dalam pandangan Islam dan bagaimana perbedaannya dengan gadai dalam hukum positif. Selain itu diharapkan mahasiswa bisa memahami bagaimana praktek-praktek akad gadai yang ada di lembaga keuangan syariah. Dalam menyampaikan materi perkuliahan, saya menggunakan video singkat yang saya posting di YouTube, ya, dan juga menyampaikan materi dengan cara men-share PowerPoint ataupun makalah kepada mahasiswa, baik itu melalui email maupun melalui WhatsApp group. Nah, setelah mahasiswa menyaksikan video yang saya bagikan melalui link YouTube dan juga membaca materi-materi yang saya bagikan melalui PPT, maka setelah itu kita melakukan virtual meeting melalui Zoom maupun Google Meet. Melalui virtual meeting, baik itu Google Meet maupun Zoom, saya bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa secara sinkronus, dan dalam virtual meeting ini saya dan mahasiswa bisa berdiskusi berkaitan dengan mata kuliah yang dipelajari. Untuk penilaian, pada awal pertemuan saya dan mahasiswa membuat kontrak perkuliahan, dan juga untuk asesmennya saya membuat kuis melalui quizzes, ya, pada setiap pertemuan atau setiap 2 pertemuan sekali. Nah, berikut adalah video pembelajaran yang sudah saya posting di channel YouTube saya berkaitan dengan mata kuliah Manajemen Pegadaian Syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Manajemen Pegadaian Syariah. Pada pertemuan kali ini ada beberapa hal yang akan Bapak bahas. Yang pertama yaitu Islam agama yang sempurna. Yang kedua fikih muamalah dan kaidahnya. Yang ketiga gadai dan fidusia. Dan yang keempat gadai syariah dan gadai konvensional. Oke, rekan-rekan sekalian, seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang sempurna, ya, berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 4. Dan salah satu indikator bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna yaitu ajarannya yang universal dan komprehensif. Ya, universal dalam artian tidak terbatas ruang dan waktu, dimanapun siapapun itu bisa memeluk ajaran agama Islam, dan ajaran agama Islam ini dimanapun itu bisa diimplementasikan, bukan hanya di Arab saja, akan tetapi di seluruh dunia itu ajaran agama Islam bisa diimplementasikan karena ajaran Islam adalah ajaran yang rahmatan lil alamin. Nah, dalam buku Syafi'i Antonio dijelaskan kerangka dasar ajaran agama Islam. Itu ajaran agama Islam akidah, fikih, dan akhlak. Nah, fikih juga terbagi 2, yaitu ada fikih ibadah dan fikih muamalah. Nah, kalau fikih ibadah itu adalah aturan-aturan yang mengatur hubungan antara manusia langsung dengan kholiknya, ya, dan fikih muamalah adalah aturan-aturan yang mengatur manusia dengan sesama manusia. Nah, jadi kalau ibadah itu contohnya seperti hanya sholat, naik haji, puasa. Sedangkan kalau muamalah itu contohnya adalah politik, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Nah, salah satu kegiatan ekonomi itu adalah dalam hal
bisnis itu kan, itu contohnya itu kan. Baik rekan-rekan sekalian, nah salah satu kegiatan ekonomi itu kan yang ada hubungannya dengan mata kuliah ini yaitu tentang gadai ya. Nah gadai itu dalam bahasa Arab itu artinya tetap dan langgeng, as-subut wa dawam, sedangkan menurut syariat Islam, gadai itu adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak sebagai jaminan hutang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Nah, ini bisa rekan-rekan lihat ya, ini definisi gadai berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150. Nah, kemudian ini ada perbedaan gadai dengan fidusia. Nah, jadi kalau gadai itu hak yang diperoleh kreditor atas suatu barang yang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitor atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang. Nah, kemudian dalam gadai itu ada syarat in bezisteling, artinya benda gadai harus keluar dari kekuasaan pemberi gadai. Nah, ini sama dengan syarat luzum itu kan dalam fikih muamalah. Jadi ada syarat luzum dalam gadai yaitu al-qabdu. Nah, jadi barang gadai itu harus diberikan kepada si murtahin, atau murtahin itu pihak yang memberikan hutang, pihak yang menerima gadai dan yang memberikan hutang kepada si rohin. Nah, sedangkan jaminan fidusia ini merupakan proses pengalihan hak kepemilikan, sedangkan fidusia ini fidusia itu ada jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Jadi fidusia itu jaminan kepercayaan saja. Dalam yang kemarin Bapak sudah memberikan contohnya, misalkan mobil dijadikan jaminan, akan tetapi mobilnya itu sendiri itu masih bisa dipakai oleh si orang yang memiliki hutang. Jadi kalau fidusia itu tidak ada syarat in bezistellingnya. Nah, kemudian bisa dilihat lagi dalam slide selanjutnya perbedaan antara gadai syariah dengan gadai umum atau gadai konvensional. Nah, dari segi sumber hukum, gadai syariah merujuk kepada Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad, dan boleh merujuk juga kepada undang-undang konstitusi ya. Nah, boleh itu kan konstitusi, undang-undang itu dipakai sebagai sumber hukum dalam gadai selama undang-undangnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, sedangkan kalau gadai konvensional, gadai secara umum dalam hukum positif, nah itu hanya merujuk kepada KUH Perdata. Nah, dilihat dari barang jaminannya, gadai dalam Islam itu hanya berlaku untuk barang bergerak maupun tidak bergerak. Barang bergerak itu barang yang bisa dipindah ruangkan seperti hanya motor, mobil, laptop. Sedangkan barang tidak bergerak itu seperti hanya tanah, rumah, itu kan itu barang yang tidak bergerak. Nah, jadi rumah, tanah itu dalam hukum Islam, dalam gadai Islam itu boleh dijadikan barang jaminan atau marhun. Sedangkan dalam gadai konvensional barang jaminan hanya untuk barang yang bergerak saja. Sedangkan tanah, rumah itu menjadi objek fidusia. Nah, itu perbedaan antara gadai syariah dengan gadai konvensional. Ini nanti bisa kita lanjut videonya di video yang selanjutnya. Dan silakan tugas buat teman-teman. Yang pertama, subscribe channel Bapak, like dan komen dengan format ini. Nah, sekarang kelas, kemudian MPGS, NPM, dan nama. Nah, silakan. Jadi setelah teman-teman menyaksikan video ini, di like, subscribe, komen dengan format seperti contohnya kelas A, MPGS, ini NPM-nya 04/100/2013, namanya Arjuna ini contohnya. Itu. Ya, terima kasih, dan kita bisa lanjut di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Bapak akan menjelaskan tentang dasar hukum gadai atau rahan. Baik, kalau kita berbicara mengenai dasar hukum, sudah tentu kita berbicara masalah Al-Quran, As-Sunnah, itu yang utama, dan juga nanti kita berbicara masalah ijtihad para ulama. Oke, yang pertama kita lihat apa dasar hukum rahan dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran
Al-Baqarah ayat 283 ini menjadi landasan hukum bagi praktek gadai dalam Islam. Dengan bunyinya wa in kuntum ala safarin walam tajidu katiban farihanum maqbudah. Itu penggalan ayatnya. Yang artinya kurang lebih jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan taruhan yang dipegang oleh yang beri piutang. Oke, kalau kita amati lafaz ala safarin, nah ini timbul pertanyaan, apakah gadai itu hanya sah saja pada saat kita akan dalam perjalanan, atau boleh dipraktekkan dalam keadaan mukim? Nah, dalam hal ini para ulama terbagi dua pendapat. Akan tetapi jumhur ulama berpendapat rohan boleh dipraktekkan baik dalam keadaan safar atau dalam keadaan mukim. Nah, adapun yang berpendapat rohan hanya sah jika dipraktekkan dalam keadaan perjalanan saja atau safar saja, itu kalau nggak salah adalah Ibnu Qudamah. Nah, jadi kita mengambil yang jumhur saja. Nah, jadi maksud ala safarin di sini bukan berarti ini merupakan syarat sahnya akad rohan, tapi ini menceritakan tentang kondisi. Nah, kalau seandainya dalam ketika kita akan bepergian atau dalam bepergian, maka akan timbul kecemasan tuh kan. Contohnya seperti ini. Misalkan tuh kan, saya punya hutang, ya. Saya punya hutang atau saya akan berhutang, kemudian saya melakukan perjalanan. Nah, pasti orang yang memberikan saya hutang ini agak khawatir, bagaimana kalau saya ini meninggal dunia di perjalanan, atau saya kabur nanti nggak kembali lagi untuk membayar hutang. Nah, oleh karena itu Islam memberikan solusi itu kan. Islam memberikan solusi dengan adanya syariat gadai, di mana barang jaminan diperlukan sebagai apa? Sebagai jaminan untuk menutupi hutang dari si rohin tadi, gitu kan. Nah, jadi kalau seandainya sudah ada barang jaminan yang dipegang oleh si murtahin itu orang yang menerima gadai atau orang yang memberikan hutang, ya. Jadi pihak kreditur, ya, kalau murtahin itu. Nah, jadi kalau seandainya ada barang jaminan yang dipakai, ya tidak khawatir lagi bila mana si rohin itu meninggal dunia di perjalanan ataupun si rohin kabur, tuh kan. Jadi ada barang sebagai ganti dari hutang yang telah diambil oleh si rohin tadi. Jadi kalau seandainya misalkan Bapak memiliki hutang 10 juta, kemudian Bapak akan bepergian keluar negeri atau keluar kota. Nah, kalau seandainya ada jaminan emas, misalnya jaminan emas itu sebanyak katakanlah kalau 10 juta mungkin sekitar 10 gram, ya. Ada jaminan emas sebanyak 10 gram atau 15 gram. Ya, nah jadi kalau seandainya saya kabur juga, nanti orang yang memberi hutang ke saya itu, yaitu tidak akan cemas lagi, ya tinggal langsung saja itu kan dijual saja emasnya untuk penggantian hutang yang telah saya ambil. Nah, jadi ala safarin di sini bukan berarti syarat bagi terbentuknya akad rohan, akan tetapi menceritakan tentang kondisi-kondisi, ya, di mana ketika dalam perjalanan akan timbul was-was atau bisa jadi timbul suudon dari pihak orang yang memberikan hutang, ya, atau si murtahin, ya, orang yang menerima barang gadai tadi. Jadi tenang, kalau seandainya sudah ada barang jaminan yang dipegang oleh si murtahin, maka itu sudah tenang juga, ya, bagi si murtahinnya. Karena kalau seandainya si rohin kabur, nah ini ada barang jaminan untuk mengganti hutang tersebut. Nah, kemudian kita kembali lagi ke ala safarin. Nah, jadi jumhur ulama, ya, meskipun disebutkan ala safarin, jumhur ulama berpendapat boleh akad rohan dilaksanakan meskipun dalam keadaan safar maupun dalam keadaan mukim, karena didukung oleh as-sunnah al-hadis. Nah, ini hadisnya.
Nah, hadis yang pertama dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi makanan dari seorang Yahudi secara hutang dan menggadaikan baju besinya. Jadi an Aisyah ummul mukminin qalat inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudin ila ajalin musamma. Oh, enggak ada musammanya, ila ajalin wa rahanahu tidhan min hadidin. Nah, kemudian hadis yang kedua itu dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada seorang Yahudi, dan dengannya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil syair, jejawut ataupun gandum bagi keluarganya. Nah, ketika hadis ini disampaikan oleh para sahabat. Nah, jadi pada Rasulullah waktu itu dalam keadaan mukim, tidak dalam keadaan safar. Lihat di hadis yang kedua, yang baju besinya di Madinah. Kemudian didukung lagi dengan hadis yang lain. Nah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat padahal baju besinya masih tergadai dengan 20 sak makanan yang beliau ambil untuk keluarganya. Nah, jadi ketika Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, kemudian beliau itu mengambil 20 sak makanan, nah beliau itu dalam keadaan mukim. Ya, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan pada hadis yang kedua. Jadi jumhur ulama menyepakati bahwasanya untuk rohan ini boleh dipraktikkan dalam keadaan safar maupun dipraktikkan dalam keadaan mukim. Ya mungkin untuk sesi kali ini cukup, nanti kita sambung dengan video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.